Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Sebuah lagu pujian Engkaulah Kekuatanku akan mengiring kita untuk mempersiapkan hati kita. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau pulihku, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. 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 Mulia namamu, mulia Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, Engkaulah kekuatan di dalam hidupku. Engkau selalu menyertai kehidupanku. Engkau selalu menjagai aku, Engkaulah segalanya bagiku.
mengucap syukur untuk pagi hari ini Bapa, untuk kesehatan kami, untuk kebersamaan kami pada pagi hari ini. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bapa, sertai kami, supaya hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan melanjutkan perenungan kita kemarin dari Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9 dengan tema turun ke bumi. Perenungan diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Untuk firman Tuhan akan dibacakan oleh Ibu Yohana. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan 9. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat." Juga kata mereka, "Marilah kita diberikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Yohana. Bapak Ibu, kemarin kita telah belajar bahwa dosa dapat tersembunyi di dalam sebuah keinginan yang nampaknya baik dan hebat. Karena itu, kita sering tidak menyadari dosa dan kesalahan diri kita sendiri. Namun tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita perbuat, namun juga peduli dengan apa yang kita pikirkan. Kita akan belajar mengenai hal ini dengan perikop yang telah kita gunakan kemarin, Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Hari ini fokus kita pada ayat ke-5 sampai dengan ke-9. Sementara manusia ingin mencapai langit, Tuhan justru turun mendatangi manusia di ayat 5 dan 7. Ini menunjukkan bahwa Tuhan peduli terhadap apa yang dilakukan manusia. Juga pada waktu manusia merencanakan atau melakukan sesuatu yang salah. Tuhan mengaruniakan akal budi kepada manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga mampu mewujudkan apa yang mereka rencanakan. Namun, Tuhan tidak mengizinkan manusia hanyut di dalam ambisi yang tak terkendali dan merencanakan sesuatu yang bertentangan dengan rencananya. Itulah sebabnya Tuhan menghentikan mereka. Untuk menggagalkan rencana mereka, Tuhan menggunakan cara yang unik. Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak memahami bahasa masing-masing. Mereka tidak bisa saling berkomunikasi dan saling bekerja sama. Upaya untuk mendirikan kota itu pun terhenti. Perbedaan bahasa juga menghancurkan kesatuan mereka. Jika mereka terus-menerus berada di tempat yang sama, namun tidak dapat berkomunikasi dengan baik,
mereka akan terlibat dalam konflik. Karena itulah mereka harus berpencar. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari cara yang Tuhan gunakan di atas. Yang pertama, terhadap manusia yang berdosa, Tuhan tidak serta-merta menghukum dan membinasakan mereka. Ia menghentikan keinginan dan rencana mereka yang salah. Namun, ia masih memberi kesempatan manusia untuk hidup dan menggunakan semua kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, dengan memaksa mereka berpencar ke berbagai tempat, Tuhan justru menolong mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mereka dapat menggunakan seluruh wilayah bumi yang luas dengan berbagai kekayaan alam yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, adalah dengan berpencar dan memenuhi bumi, mereka juga menjalankan kehidupan yang sesuai dengan rencananya. Mari kita merefleksikannya di dalam kehidupan kita. Tuhan yang penuh kasih selalu peduli dengan pergumulan manusia melawan dosa. Ia turun untuk menghentikan keinginan manusia yang berdosa dan mengarahkan mereka untuk hidup sesuai dengan rencananya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Mengucap syukur Bapa atas setiap teguran yang Kau berikan, sehingga kami dapat menyadari kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Saat ini Bapa, kami bertekad, kami akan mengevaluasi diri kami, sehingga kami dapat menghentikan keinginan dan rencana kami yang tidak berkenan di hadapan Bapa yang akan tolong dan mampukan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai respon atas perenungan kita pada pagi hari ini, marilah kita sebagai ungkapan syukur atas kehadiran Tuhan dalam perjuangan kita melawan dosa, kita akan membagikan pengalaman kita ditegur oleh Tuhan kepada minimal 2 orang di dalam 1 minggu ini. Terima kasih untuk saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.